Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januar Safari. Kali ini masih juga di seputaran karbon WTP atau karbon celup atau water transfer printing. Di video kali ini garapanku adalah spakbor depan Honda ADV. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa bantu untuk dukung channel ini agar bisa berkembang sebagaimana mestinya. Kalian tinggal klik aja tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalau aku mengupload video baru kalian mengetahuinya. Untuk spakbor depan yang ada di video ini itu nggak aku epoksi geng. Jadi tinggal aku amplas aja ya, karena ini barangnya masih gres dan baru. Jadi ini aku amplas aja dengan menggunakan amplas grid 600. Setelah itu ya aku keringkan dulu spakbornya ya, karena ngamplasnya juga menggunakan air. Jadi keringkan dulu spakbornya baru langsung ke proses pengecatan dasar sebelum karbon WTP-nya kita pasang. Jadi geng, di sini aku tegaskan, kalau kalian pasang karbon WTP, terus karbon WTP-nya itu keangkat, kalian nggak bisa ponis kalau karbon WTP itu nggak kuat, bisa terkelupas atau mudah terkelupas. Yang perlu kalian ketahui sebelum kalian melakukan proses pencelupan ya, untuk pemasangan karbon WTP, kalian kan melakukan proses pengecatan. Nah, kalau misalnya keangkat, itu yang keangkat adalah catnya. Berhubung karbon WTP di atasnya, maka yang diponis karbon WTP. Jadi kalau ada karbon WTP yang keangkat, itu bukan WTP-nya yang jelek. Artinya proses pengamplasan ya, proses pengamplasan di awal sebelum pengecatan itu nggak serius. Jadi itulah yang menyebabkan dia itu keangkat. Yang keangkat itu catnya, bukan WTP-nya atau epoksinya yang keangkat, karena bodi kasarnya tidak menggunakan plastik primer. Atau sudah menggunakan plastik primer tapi bodi kasarnya nggak diamplas, sama aja dampaknya geng. Jadi jangan pernah memponis karbon WTP yang menjadi masalah terangkatnya karbon itu sendiri, yang disebabkan kelalaianmu saat bekerja. Oke geng, kita lanjut ke proses pencelupan. Untuk proses pencelupan ini sendiri ya, spakbor depan itu nyelupnya 3 kali kalau untuk Honda ADV ini geng. Jadi bagian samping-sampingnya itu ditutup dulu dua-duanya. Jadi yang kita celup adalah bagian utamanya, yaitu bagian atas. Di sini bisa kalian lihat kalau kalian tidak melakukan pengamplasan baik dan benar ya, maka saat isolasi itu dicabut, maka catnya pun ikut keangkat geng ya. Maka catnya itu akan ikut keangkat. Tapi ini enggak geng, karena sudah kita lakukan proses pengamplasan sebelum pengecatan dasar. Makanya kenapa pengamplasan itu penting geng, supaya untuk merekatkan daya rekat. Jadi mau bahannya itu mahal atau murah, ya kata orang yang mahal biar kuat, yang murah itu enggak kuat. Tanda kutip kuatnya itu apa dulu yang dibahas? Kekuatan pigmen warna kah atau kekuatan daya rekat? Kalau daya rekat itu adanya di proses awal geng. Yang dituntut untuk melakukan proses itu adalah kamu, bukan bahan. Jadi geng, berhentilah menyalahkan bahan saat kamu bekerja ya. Jadi fokuskan kepada kinerjamu ya, supaya hasil garapanmu awet, bandel, dan tahan lama geng. Kalau ngomong-ngomong tahan lama ya, jangan dibelok-belokkan. Setelah bagian utama tadi selesai kita celup, jadi ini bagian sampingnya lagi. Jadi tadi itu dikeringkan dulu, baru kita masking tape di bagian utamanya yang sudah dicelup tadi. Terus kita lakukan pencelupan di bagian kiri atau kanan, terserah mau yang mana duluan. Nah setelah itu baru kalian nanti celup lagi sebelahnya ya. Jadi geng, kalau kita kembalikan lagi ya, jangan sampai sesuatu garapan itu hanya karena kelalaian kita bekerja ya. Ibaratnya tuh rusak nila setitik, hancur susu sebelahnya. Salah, sebelangga.
Nah, di sini aku kasih lihat sedikit untuk penampakannya di bagian pipinya kayaknya. Ini bagian sebelah kanan. Yang kirinya tadi kan gak aku kasih lihat. Nah, jadi kita langsung lanjut aja. Jadi medianya ini sudah aku keringkan dan sudah digelapkan, ya. Karena aku untuk proses penggelapannya itu videonya hilang, geng, kehapus. Jadi ini langsung ke proses finishing. Untuk clear yang aku gunakan di sini masih Dana Gloss SP. Untuk perbandingannya 4:1:1. 4 clear, 1 hardener, dan 1 thinnernya. Terus diaplikasikan sebanyak 2 lapis berjeda. Jadi jedanya dari lapis pertama ke lapis kedua itu 15 menit. Tapi di video ini aku hanya kasih lihat kepada kalian itu di lapisan pertamanya aja, geng. Setelah itu seperti biasa, setelah medianya kering, pengeklirannya pun sudah selesai, kan clearnya udah kering. Selama 2 hari itu aku amplas kembali. Terus aku lakukan pengekliran ulang sebanyak 2 lapis juga. Perbandingannya masih sama 4:1:1. Kadang orang ada juga yang berkomentar, bang, pengamplasannya tuh untuk clear itu pakai grid berapa? Kalau aku pakai grid 600, tapi ada juga yang bilang, bang, itu kebesaran, kenapa nggak pakai yang 1000 aja? Enggak juga kok, aku pakai grid 600 selama ini, nggak pernah juga ada bekas amplasnya saat aku melakukan pengekliran ulang. Jadi nggak masalah mau pakai yang 600 kayak 800 atau 1000, nggak masalah. Enaknya yang mana ya, maka itulah yang kalian gunakan. Sesuaikan dengan kenyamanan kalian bekerja. Oke, geng, jadi hasilnya seperti ini. Mungkin kalau kalian melihat hasil yang ini, kalian sudah tahu ya. Karena saat aku bikin video di hasil yang ini, kalian pasti ingat dengan kata-kata. Bagi kalian yang minta cepat, perlu kalian ketahui bahwa aku bekerja bukan karena banyaknya uang kalian. Mungkin kalian pernah dengar sound itu. Itu kan aku buatnya di video ini, terus aku upload di TikTok. Oke, geng, jadi beginilah hasilnya, geng. Silahkan kalian komen, terserah kalian mau komen apa. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Insya Allah di video selanjutnya aku akan jawab. Oke, geng, jadi videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa bantu, tinggal kalian klik subscribe aja sama aktifkan loncengnya ya, biar nanti kalau aku mau upload video baru kalian mengetahuinya. Oke, geng, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.